Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Carlos Prawiro Sastro, Bapak Ibu jamaah taklim yang dirahmati Allah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberi rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Hingga malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir di tempat yang mulia ini dan bisa bertemu bersama orang-orang yang mulia. Hingga kita bisa hadir bersilaturahim, bertolabul ilmi di majelis yang mulia ini. Semoga niat ikhlas ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan kerabatnya, sahabat dan pengikutnya sampai nanti di hari kiamat. Bapak Ibu jamaah taklim yang dirahmati Allah, untuk menyingkat waktu, marilah kajian malam hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Carlos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk membedah sedikit, tapi bedahnya nggak pakai pisau, gitu ya. Sebuah karya yang berjudul An-Nawazil Kubro Fit Tarikhil Islami. An-Nawazil itu keruntuhan, kejatuhan, turun. Tapi karena kubro besar, jadi kita sebut bencana-bencana besar. Fit Tarikhil Islami, dalam sejarah Islam. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat peristiwa pembantaian genosida di Gaza, ini juga bencana besar. Invasi
Amerika ke Irak itu juga bencana besar sebenarnya. Cuman memang ini ada kaitannya ketika kepemimpinan umat Islam itu harus mengalami kejatuhan dan keruntuhan. Kita awali dulu dari surah Al-Kahfi ayat 54-55. Ya, pas karena ini kan malam Jumat juga malam jamaah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnas min kulli mathal. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadalah. Ini memang kenapa sih kita harus mengkaji sejarah yang telah lampau gitu. Ini kan fungsinya itu supaya menjadikan ibroh pelajaran. Jangan sampai kita mengulangi nasib yang sama kan begitu. Sebagaimana umat Islam terdahulu. Hanya kan Allah Subhanahu wa taala kemudian jelaskan wa ma mana'an nasa an yu'minu ijja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adabu qubula. Jadi ada ini sunnah al-awwalin ya. Jadi ada ketentuan Allah yang telah berlalu pada umat-umat dahulu. Jadi kuncinya di sini. Karena sejarah itu kaidahnya at-tarikh yuridu nafsahu. Sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. Sunnatul awwalin, ketentuan Allah pada umat-umat yang dahulu berarti untuk menyongsong masa depan itu perlu melihat masa lalu. Karena sejarah itu terus berulang, kita jadikan pelajaran. Nah, disinilah kenapa Allah katakan sudah diulang-ulangi ya gitu. Umat-umat terdahulu, bangsa-bangsa terdahulu, ya. Mereka itu kenapa jatuh, kenapa runtuh, kenapa hancur, kenapa binasa? Sudah Allah sampaikan, sebab-sebabnya sama. Tapi memang manusia itu banyak membantah. Ya. Maka di sini tidak ada ruginya kita berkaca kepada sejarah, apalagi kaitannya sama bencana. Nah ini yang nulis namanya Fathi Zuhrud. Agak susah ini. Fathi Zuhrud namanya. Jadi beliau ini Dr. Fathi Zuhrud. Ya. Ternyata ini lulusan Fakultas Darul Ulum Universitas Kairo. Ya. Jadi di Mesir itu banyak universitas. Memang yang terkenal itu Al-Azhar. Ya. Kalau Al-Azhar itu lebih kepada kampus agama. Tapi kalau kampus negerinya yang melahirkan banyak-banyak pemikir itu di sini, Universitas Kairo. Nah, jadi kayak UNESA, nah itu kampus negeri. Kampus negerinya, tapi kampus negerinya Mesir itu ada jurusan agama, ada fakultas agama. Jadi banyak pemikir-pemikir itu justru lahirnya dari kampus negeri ini, yang bukan kampus agama murni gitu. Nah ini karya-karyanya ya. Jadi beliau ini dikenal karena analisis mendalam
terhadap peristiwa-peristiwa kritis dalam sejarah Islam. Jadi memang membaca karya beliau, memahami tantangan dan perjuangan umat Islam dalam menghadapi di kitab beliau ini, bencana-bencana besar beliau pilih cuma 4. Jadi bencana besarnya itu cuma 4 aja dalam sejarah umat Islam. Apa saja itu? 4 itu, ya. Jatuhnya Baghdad, jatuhnya Baitul Maqdis, jatuhnya Andalus, runtuhnya Khilafah Utsmani. Ini kalau nggak salah dari 4 ini para jamaah sudah pernah kita bahas yang Andalus. Yang Baitul Maqdis sering kita singgung-singgung saja ketika bahas Palestina. Tapi yang Khilafah Utsmani belum, yang Baghdad juga belum. Sekarang saatnya yang Baghdad dulu. Karena kalau bicara Baghdad itu berarti kita bicara ibu kota sebuah kekhilafahan. Khilafah. Kalau khilaf itu kan keliru. Ada teman saya itu ditanya, ya, kenapa kok istrinya mau sama teman saya itu? Ya, istrinya jawab, dulu saya khilaf, kata gitu. Ya, jangan begitu ya. Kalau ibu-ibu ini kan nggak khilaf, milih suaminya. Ya, itu memang sudah sudah jodohnya. Jadi para jamaah saya ingatkan lagi ya, karena kalau bicara pemerintahan Islam itu memang sifatnya adalah khilafah. Dulu ya. Dulu sifatnya adalah khilafah. Nih, saya ingatkan. Jadi kalau sejarahnya kan dari Rasulullah kemudian berpindah ke Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sama Hasan. Ya. Setelah Hasan kemudian ganti sistem kekhilafahan Umayyah, tapi sistem sistem pemilihan penerusnya sudah bukan melalui musyawarah sejak zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau nggak salah juga sudah kita pernah bahas dulu, Pak. Ya. Jadi Umayyah inilah, Muawiyah inilah. Kalau dulu kan dari Abu Bakar ke Umar, Umar ke Utsman, Utsman ke Ali, itu ada penunjukan atau musyawarah. Tapi begitu Muawiyah, dari Muawiyah ke bawah itu diwariskan. Jadi Muawiyah wafat, kekuasaannya bukan pakai musyawarah, bukan pakai penunjukan, tapi warisan. Makanya penerusnya Yazid, anaknya Muawiyah. Terus nanti Yazid punya anak namanya Muawiyah, dijadikan penerusnya Muawiyah bin Yazid. Sampai ke bawah ini Bapak Ibu, semua ini masih ada hubungan keluarga. Itulah sistem kekhilafahan Daulah Umayyah. Kebanyakan keluarga, kemudian dari Marwan ini yang terakhir diberontak sama Abul Abbas As-Saffah. Abul Abbas As-Saffah ini memberontak, membunuh Marwan. Akhirnya Abul Abbas ini memegang kekuasaan. Maka kekuasaannya dari Muawiyah, Daulah Umayyah, ganti Abbas jadi Daulah Abbasiyah. Nah,
Itu terus nanti sampai ke Indonesia bisa Soekarno iya, Jokowi ya, mungkin Bapak Ibu ya, mungkin. Nah, ini Abbasiyah ini sangat panjang, Pak. Dari tahun 750 sampai kita lihat tahun 1200. Berarti dia hampir berapa tahun, Pak? Hampir 500 lebih. 500-an tahun. Nah, kita kembali ya. Nanti terakhir kan khilafah Utsmani. Nanti kita kalau kapan-kapan ada waktu kita bahas juga, Pak ya. Sebenarnya sekarang ini masih bulan-bulan April itu karena runtuhnya Utsmani itu bulan Maret. Ya. Kita perlu tahu, tapi begitu Utsmani runtuh, umat Islam seperti anak ayam kehilangan induknya. Jadi negara kecil-kecil jadi negara bangsa. Tuh, ya, itu dia. Nah, nanti sependek sepengetahuan saya, umat Islam nanti akan menyatu lagi dengan khilafah satu pemimpinan umat Islam. Nah, itulah kalau menurut hemat saya nanti itu yang mimpin adalah Imam Mahdi. Nah, tuh. Apakah sebelum Imam Mahdi ada pemimpin-pemimpin sebelumnya? Nah, ini menurut kelompok lain iya, ada. Ya, tapi menurut sependek yang saya tahu dan yang saya pilih, kayaknya bersatunya hanya nunggu Imam Mahdi saja. Ya, itu. Tadi. Ya, kalau yang sebelum-sebelumnya ini itu bisa jadi apa perdebatan karena khilafah aja juga jadi perdebatan. Tapi itu kita nggak bahas para jamaah ya. Kita langsung cerita-cerita sejarah aja. Jangan yang puyeng-puyeng, Pak. Ya kan? Udah malam soalnya. Ya. Ah, ini. Sekarang kita lihat khilafah Abbasiyah itu terlama, Pak. Paling lama tuh nama-nama pemimpin-pemimpinnya kan. Sama ini jalurnya jalur warisan keturunan kekuasaan ya. Nah, nanti sampai ke yang saya kasih warna merah namanya Al-Mu'tasim Billah. Ini dia tahun 640 sampai 656 Hijriah. Berarti 16 tahun ya. Dia berkuasa 16 tahun 1258 Masehi. Berarti kurang lebih 800 tahun yang lalu. Nah, Abbasiyah ini para jamaah ternyata ada 3 periode. Masa kekuatan, masa antara lemah dan kuat, sampai masa benar-benar lemah. Nah, tadi tahun berapa dia ini? Mu'tasim Billah. 640, 656 Hijriah. Nah, masa Al-Mu'tasim Billah inilah puncak dari kelemahan kekhilafahan Abbasiyah. Tapi sebelum kita bahas keruntuhannya para jamaah, kita bahas yang sebelumnya ya. Khilafah Abbasiyah ini. Karena mereka bertahan sampai lama sekali, ratusan tahun. Jadi kalau Umayyah itu 100-200 tahun, Utsmaniyah itu 600 tahun, Abbasiyah paling lama, Pak. 700 tahunan lah. Ya. Prestasinya apa para jamaah? Dari ilmu pengetahuan dulu. Ya. Mereka punya yang namanya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah. Apa ini? Ya. Baitul Hikmah ini pusat penerjemahan, penelitian, pembelajaran berbagai disiplin ilmu. Ya. Ini di zamannya Khilafah Abbasiyah tapi sebelum Mu'tasim Billah. Kenapa? Mu'tasim Billah itu masa-masa kelemahan keruntuhan. Ya. Nah,
perkembangan matematika, astronomi. Wah. Tokoh yang namanya Khawarizmi, dia yang mengembangkan aljabar dan algoritma. Jadi angka 0 sampai 9 yang menemukan itu adalah Khawarizmi. Karena kalau beliau nggak nemukan, kita masih pakai angka Romawi, Bapak Ibu. Angka Romawi masih ingat ya? X, V gitu ya. Ya. Ribet kan? Nanti kita sudah pakai aljabar, pakai matematika itu Al-Khawarizmi. Astronomi Al-Batani, ya, dia akhirnya meningkatkan akurasi perhitungan tahun matahari. Jadi di masa-masa Abbasiyah ilmu pengetahuan maju, ilmuwan Muslim. Baitul Hikmah ini para jamaah, ya, itu menyerap, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban. Yunani, Romawi, Persia, India, Tiongkok. Jadi ilmu-ilmu dari negara lain, dari wilayah lain diserap, tapi dibingkai, diislamisasi. Enggak ditelan mentah-mentah, enggak. Oh, sesat malah nanti. Ya. Makanya kalau kita melihat para jamaah, ini pusat penerjemahan terbesar di dunia Islam. Jadi kan karya-karya dari Yunani, dari Persia, dari India masuk ke kita, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sama khalifah yang menerjemahkan buku, honornya emas. Honornya emas. Jadi ilmu-ilmu dari bangsa lain terjemahkan ke bahasanya umat Islam, jadi berapa kilo bukunya, tak bayar emas. Memang saat itu ilmu pengetahuan dijadikan pusat peradaban. Jadi mendapatkan penghargaan yang tinggi orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Kalau kita kan beda Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kan sekolah nggak penting, yang penting ijazahnya ada kan gitu. Walaupun palsu kan gitu ya kan. Ya. Apalagi kalau ijazahnya asli tapi nggak pernah kelihatan juga repot juga itu. Ya. Zaman sekarang itu nggak penting sekolah, yang penting punya ijazah. Ya. Bayangkan 50% lebih yang kemarin ikut pemilu itu mendaftarkan menjadi calon-calon wakil kita, ternyata ijazahnya palsu. Jadi kalau di kita tuh pendidikan nggak begitu penting, Pak. Ya, yang penting punya ijazah. Ya, itu dia. Ya, jadi agak repot para jemaah. Baik. Jadi kan gini para jemaah. Peradaban itu kan begini. Romawi yang menguasai dunia ya. Romawi, Yunani, Islam, Eropa, Barat sampai hari ini ya. Jadi sebelum Barat menguasai peradaban dunia, ilmu pengetahuan, Islam dulu. Nah, Islam itu menerjemahkan, menambah referensi dari Yunani dan Romawi. Tapi nggak semuanya diterima, difilter dulu sama nilai-nilai Islam. Nah, ini Baitul Hikmah ini yang punya peran para jemaah. Ya. Hunain menerjemahkan semua karya medis. Akhirnya mereka punya laboratorium ilmiah. Ya, perkembangan besar dalam ilmu falak. Ya. Terus perpustakaannya terbesar, Pak. Punya ratusan ribu jutaan manuskrip. Waduh. Jadi bicara ilmu, ya, zaman itu Baitul Hikmah yang paling top. Belum lagi ilmuwannya itu diterima, pokoknya agamanya apa, budayanya apa diterima. Bicara tentang ilmu, enggak lihat-lihat agama. Wah, ya, luar biasa Baitul Hikmah ini. Jadi memang Baitul Hikmah ini kita bisa terjemahkan sekarang seperti universitas modern. Jadi kayak kampus gitu loh, pusat pendidikan, pusat penelitian, pusat ilmu pengetahuan. Nah itu Baitul Hikmah.
Kalau dibandingkan sama yang lain, wah kalah semua. Mesir punya namanya Alexandria, kalah tapi ya. Terus Eropa punya Biara, kalah, nggak perlu kita bandingkan, pokoknya kalah ya kan. India punya Nalanda namanya, kalah juga sudah. Kita yang paling top. Nah, masalahnya fotonya nggak ada. Bukan cuma fotonya, bekas peninggalan, bekas bangunannya nggak ada, Pak. Kalau kita lihat lagi, nah ini mirip-mirip. Tapi keindahan kekhilafaan Abbasiyah, keindahan Baghdad dengan Round City-nya, kota melingkar, Bimaristan rumah sakitnya, Baitul Hikmah perpustakaannya, semua para jamaah seperti terkubur dalam tanah. Karena Baghdad ini runtuh di zamannya siapa tadi? Khalifah siapa paling lemah? Siapa Bu? Al-Mu'tasim Billah. Loh, kok Abbas lagi sih Bu? Iya Abbasiyah kekhilafahannya, tapi lemah-lemahnya di zamannya Al-Mu'tasim Billah. Ya. Siapa yang nyerbu Baghdad ini? Yang ngalahkan Baghdad di zamannya Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Ternyata mereka adalah bangsa bener Mongol. Mongolia. Asia Tengah sebenarnya. Asia juga, sipit-sipit sebenarnya. Ya. Ya masih bau-bau Cina juga. Cina itu kan luas sekali Bapak Ibu ya. Penduduknya aja negaranya 1 miliar. Mongol. Jadi kalau kita lihat Mongol ini Asia Tengah dataran tinggi dan memang dikenal penunggang kuda dan pemanah ulung. Strategi militernya sangat efektif mereka ini. Ya. Mereka tuh awalnya suku-suku kecil, saling berperang satu sama lain, tapi kemudian disatukan oleh tokohnya siapa namanya? Temujin alias Genghis Khan. Genghis Khan lah yang berhasil menyatukan suku-suku Mongol. Jadi akhirnya dia jadi Kaisar Mongol. Begitu kematian Genghis Khan, Kaisar Mongol terbagi menjadi beberapa khanate. Salah satunya adalah Ilkhanate dipimpin oleh cucunya Hulagu Khan. Hulagu Khan inilah yang menyerang Abbasiyah, yang menyerang Baghdad, ibu kotanya. Kekuatan militernya ya, kavaleri cepat, jadi kudanya lincah. Kan taktik psikologis, dia pakai teror propaganda supaya musuh itu langsung down mentalnya sebelum perang. Terus teknik pengepungan, mereka punya ketapel raksasa zaman dulu ya, mobilitas tinggi, kan dia nggak punya, kan nomaden Mongol ini. Jadi kalau mau dibalas nggak bisa, karena mereka pindah-pindah terus. Wah, Mongol kuat. Ya. Bangsa Mongol menyerang Baghdad 1258 Masehi. Alasannya apa? Mongol memang mau menguasai dunia. Jadi ekspansi besar-besaran. Ya. Apalagi memang Hulagu Khan diprovokasi taklukan dunia Islam. Sebelumnya Persia, Asia Tengah, sebagian Rusia udah takluk duluan. Memang sih ada konflik juga sama Abbasiyah ya. Jadi Mu'tazim itu menolak tunduk sama Mongol. Ya, ya akhirnya Hulagu Khan merasa tertantang. Kok bisa? Apa kamu kok nggak takut sama Mongol gitu loh? Tertantang, ditantang beneran, diserbu beneran. Para jamaah. Ya. Sampai akhirnya tanggal berapa? 10 Februari 1258. Baghdad jatuh ke tangan Mongol.
beberapa orang saat itu menganggap kiamat akan terjadi. Karena ada yang menafsirkan saking banyaknya bangsa Mongol, saking bengisnya bangsa Mongol, itu ditafsirkan seperti Ya'juj dan Ma'juj. Ya, itu dia. Ya'juj dan Ma'juj, saking banyaknya. Dulu ya, makanya ada ulama yang menafsirkan Ya'juj dan Ma'juj itu Genghis Khan itu. Dan anak cucunya itu. Ya, itu tafsir. Ya, tafsir. Maka inilah salah satu tragedi besar dalam sejarah kita. Jatuhnya Baghdad. Jatuhnya Baghdad. Dikepung Baghdad ini. Berapa lama? Cuma 13 hari. Ya. Nah, tapi memang sebelum Mongol berhasil menaklukkan Baghdad, kota itu sudah penuh prahara. Mongol yang ganas dan ulung sampai di pintu Baghdad siap melahap segala yang ada. Membunuh yang hidup, merobohkan yang tegak, membakar yang utuh, menghancurkan kenyataan peradaban. Sehingga diilustrasikan oleh AI, ya. Inilah kehancurannya Baghdad, rata tak tersisa. Makanya kalau mau ngelihat mana Baitul Hikmah peninggalannya nggak ada. Round City kota melingkar nggak ada. Bimaristan rumah sakitnya nggak ada. Dokumentasinya nggak ada. Nggak ada. Ya. Padahal kalau kita ngelihat sejarah Rasulullah SAW, pada waktu Rasulullah SAW yang ini loh para jamaah yang bertemu sama pendeta itu loh, pada waktu masa anak-anak Buhairo, ya kan? Itu para jamaah kan masih ingat ya waktu Rasulullah diajak dagang ke Syam, ya kan? Kemudian ada pendeta yang mengundang ke tempat ibadahnya, ya, namanya Buhairo itu. Ya, dia kan ngecek, kayaknya nih anakmu ini sesuai dengan kitab suci yang aku baca, dia nabi akhir zaman. Salah satu yang dicek adalah punggungnya. Jadi ada punggung sebelah kanan atau sebelah kiri saya lupa. Ada tanda seperti apel. Itu termasuk alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Ya. Bentuknya seperti apel. Ya. Dibuka sama Buhairo. Oh beneran, ini jadi nabi. Jangan kamu teruskan perjalanan dagang karena dia ditunggu orang-orang Yahudi, nanti dia akan dibunuh ketika dia tahu dia bukan Yahudi tapi Arab. Ya. Akhirnya kan Abu Thalib pulang. Nah, peristiwa Buhairo menjamu Nabi dan kafilah dagangnya Abu Thalib sampai hari ini disinyalir rumah ibadahnya Buhairo itu masih ada. Ini. Ya. Ini loh. Ini aja masih bisa ketahuan kan. Padahal ini kan 1400 tahun yang lalu. Masih ada loh. Di Jordania. Jamaah. Masih ada. Lah kalau tadi itu Baitul Hikmah, Round City, ya, Bimaristan, sama sekali gak ada sisanya Bapak. Karena dihancurkan, di bumi hanguskan sama pasukan Pelajaran apa yang bisa kita ambil para jamaah sekalian? Oh ternyata waktunya habis. Ya, habis waktunya. Ya. Ya. Pokoknya jadi pemimpinnya ternyata cinta dunia. Pemimpinnya ternyata kurang cakap, kurang cekatan, kurang kompeten, kurang layak, kurang ilmu, ya, sukanya hiburannya apa tadi Bu? Joget-joget. Ya.
Ya pemimpinnya kayak begitu diserbu sama Mongol, dia nggak punya kekuatan, nggak punya pikiran para jemaah. Ya. Maka di sini kita perlu mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang layak untuk memimpin bangsa ini ya menuju Indonesia emas apa cemas. PHK banyak nggak di mana-mana? Ya, ya. Banyak sarjana nganggur. Ya. Harga-harga udah naik apa belum, Bu? Ya. Banyak orang dagang atau orang beli sekarang. Pasar-pasar di mana-mana tambah banyak pedagangnya, pembelinya ada nggak? Ya Allah. Ya. Ini ya, mudah-mudahan macam ya. Insya Allah apa kita nunggu pemimpin-pemimpin kita memberikan kesejahteraan buat rakyatnya, insya Allah. Amin. Ya. Jadi kita sudah bahas dua, Bapak Ibu ya. Jadi kota yang hebat seluas itu ternyata hancur lebur. Kita tinggal bahas yang satu lagi kayaknya. Kalau Baitul Maqdis kan sudah sering, tinggal ini aja. Runtuhnya kekhilafahan Quds. Kita ambil pelajaran, kita waspada, jangan sampai Indonesia mengalami nasib yang sama. Kita jangan sampai runtuh, tapi harus bangkit menuju Indonesia. Emas, cemas, gemas, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga negeri yang kita cintai ini. Amin. Allahumma amin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Ustaz Carlos Babil Sastro yang memberi pengetahuan tentang sejarah dan insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Namun mohon maaf karena waktunya terbatas dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kembali di episode yang akan datang dan insya Allah mudah-mudahan kita tetap semangat untuk terus menuntut ilmu. Dan marilah kajian malam hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.